Banyak orang mengira Anda itu sekarang hijrah. Yang selama ini apa aja yang dikerjakan pemerintah itu salah. Dan saya nggak mendekat pada kekuasaan itu. Kalau saya mendekat pada kekuasaan, pasti saya puji-puji Jokowi. Setiap hari saya menghajar Jokowi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Saya sengaja mengundang teman lama yang udah lama gak mau datang kalau diundang dengan alasan naik gunung lah, apalah. Tapi 3 kali sehari dia muncul di YouTube FNN bersama Ersu Beno. Jadi saya bilang ada apa dia gak mau datang nih? Ngambek, mogok, atau marah? Mungkin aja kan itu. Ya, saya buktikan hari ini bahwa dia masih datang. Walaupun terlambatnya 13 jam. 17. 17. Nyaris kelaparan nunggu. Karena untuk apa saya undang? Ya tentu cari alasan lah. Ada yang mau didiskusikan. Diskusinya susah juga nyari topik akhir pekan ini. Karena udah dilumbat semua oleh berbagai YouTube yang bertebaran. Tapi ada satu yang hanya dia yang ngomong, yang lain gak ngomong. Yaitu tentang putusan MK yang menyatakan seorang menteri tidak perlu mengundurkan diri ketika menteri tersebut jadi calon presiden. Tidak hanya menteri, ada beberapa pejabat tinggi yang lain juga dia katakan begitu. Tidak banyak yang protes karena juga tidak ada undang-undang yang terlanggar sebenarnya. Tapi dalam YouTube-nya FNN kalau nggak salah, Rocky Gerung malah itu punya FNN, bukan punya saya tuh. Iya, tapi orang lebih kenal podcast Anda. Terus kenapa Anda keberatan? Itu pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu. Banyak orang mengira Anda itu sekarang hijrah. Hijrah dari oposisi yang selama ini apa aja yang dikerjakan pemerintah itu salah. Karena mendekat ke pemerintah yang selama ini dianggap salah. LBP misalnya, Luhut Binsar Panjaitan. Saya juga pernah wawancarain dia, Mbak Mahfud. Tapi kalau saya kan nggak oposisi sama dia, saya orang netral. Kalau dia orang oposisi, tiba-tiba bikin podcast dengan YouTube. Gak hanya itu, habis itu dengan Luhut maksudnya. Habis itu dia hadir lagi di peluncuran buku. Jadi ini pertanyaannya, Rocky Gerung ini udah dijinakkan atau bagaimana? Apalagi setelah itu ketemu lagi sama Mahfud. Walaupun Mahfud tidak banyak diserang oleh Rocky Gerung. Yang paling banyak diserang ya Presiden Jokowi. Ya orang lain nyebut namanya aja takut. Dia tiap hari diserang dia. Sekarang benar gak ini ada apa namanya hijrah atau dia bertaubat kali? Oke, saya terangkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Gak ada gunanya beroposisi pada menteri itu.
Karena menteri itu kacung, petugas bawahan presiden. Saya beroposisi pada presiden. Ngapain beroposisi pada menteri? Nanti satu waktu saya beroposisi pada dirjen, beroposisi pada petugas kebersihan di kementerian. Kan oposisi itu harus maksimal, yaitu pada kebijakan presiden. Dan presiden bilang sendiri nggak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Jadi itu cara normalnya tuh. Dan saya nggak mendekat pada kekuasaan itu. Kalau saya mendekat pada kekuasaan, pasti saya puji-puji Jokowi. Setiap hari saya menghajar Jokowi itu. Karena kelihatannya ILC kurang menghajar, jadi saya menghajar Jokowi. Nggak ada soal itu. Pak Luhut kan saya kenal, Pak Mahfud saya kenal tuh. Jadi sebetulnya di dalam politik kalau disebut orang protes, kenapa Rocky Gerung ketemu Luhut, ketemu Mahfud, bahkan ketemu Gibran. Gibran enggak, Gibran datang ke saya, mau Gibran yang menemui saya tuh. Tapi poinnya kan pepatah Tiongkok lama mengatakan kenali musuhmu. Kan itu kan. Maka saya ingin mengenali lebih dalam itu. Musuh dalam pengertian musuh kebijakannya, bukan musuh musuh pertemanan yang kenal. Saya kenal Pak Luhut, saya kenal sebagai teman, saya berteman. Pak Luhut juga saya berteman. Jadi saya nggak berhenti beroposisi itu. Hanya orang yang baper aja menganggap bahwa loh kenapa nggak boleh orang bercakap-cakap. Jadi sebetulnya poin saya adalah kita ingin ada upaya untuk mengucapkan kritik terhadap kebijakan, bukan terhadap manusianya gitu. Dan sekali lagi kritik tertinggi harus diucapkan pada Pak Jokowi. Dan tetap 24 jam, 27 jam sehari saya mengkritik Pak Jokowi. 27 tekor. Oke, Pak Karni. Oke, saya hanya mau ingin lebih jelas di mana posisi sekarang. Supaya saya juga jelas apa saya oposisi, apa saya posisi gitu. Ya, asal jangan disposisi itu. Pertanyaannya kembali kayak tadi. Oke. Kenapa ada kritik putusan MK tersebut? Walaupun malam ini harusnya ada pembanding. Kalau saya kan pewawancara. Tapi beliau ini milih-milih banget. Mintanya pembandingnya Hakim Mahkamah Konstitusi. Udah jelas Hakim Mahkamah Konstitusi nggak boleh bikin kode etik, tidak boleh. Iya, itu saya tahu. Justru itu saya mau kejar itu kode etik apa yang membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan itu. Apa ada yang minta judicial review? Apa ada yang minta pendapat tuh terhadap soal itu? Katanya ada. Iya, tapi karena itu saya mau tahu tuh siapa yang minta, menteri mana yang minta pendapat. Kan subjek dari persoalan itu ada menteri yang mau nyapres, tapi dia takut nanti dia disuruh berhenti. Itu kalau berhenti seluruh fasilitas negara hilang. Maka dia minta ke Mahkamah Konstitusi itu. Menteri siapa? Kan kita mau tahu tuh. Siapa yang minta tuh? Ya memang bukan menteri yang disebut. Ya justru itu kan, ngapain yang bukan menteri punya kepentingan untuk minta menteri jangan mundur. Kan itu jadi kacaunya hukum kita itu orang lain disuruh oleh si menteri untuk kepentingan si menteri. Karena itu saya ngotot. Kalau si menteri nggak ada di sini ngapain itu kan, percuma saya kasih argumen. Gitu Pak Karni. Jadi maksud Anda nggak ada legal standingnya. Nggak ada legal standing. Orang yang minta judicial review legal standingnya apa? Kalau itu mah saya bisa suruh rusa di istana presiden untuk maju ke MPR dong, ke Mahkamah Konstitusi dong. Itu kan mesti jelas tuh. Siapa yang punya kepentingan dengan kedudukan menteri yang sedang nyapres itu. Nah dia yang mesti datang ke Mahkamah Konstitusi. Kan begitu. Jadi harusnya gugatan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yes, harusnya ditolak. Bukan diterima. Tapi saya bisa bayangkan bahwa mungkin Pak Jokowi sendiri yang minta supaya itu diputuskan Mahkamah Konstitusi. Mungkin kalau saya bikin imajinasi dalam satu makan malam misalnya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah ipar Pak Jokowi ditanya oleh Pak Jokowi, bagaimana ya statusnya itu? Lalu Ketua Mahkamah berpikir, menurut Pak Jokowi gimana? Kan kalau saya presiden tentu saya menginginkan supaya nggak perlu mundur, supaya setiap saat saya bisa kontrol menteri-menteri saya yang ingin dandingi saya kan. Yang kedua, secara etik itu menteri yang mesti mundur karena dia menguasai sumber daya politik negeri ini kan, jabatan dia, mobil dia, tuh aparat dia di daerah itu pasti akan bergunakan. Nah memang nggak ada hukumnya, tetapi ada etiknya tuh. Bahkan hukumnya ada aturan bahwa mesti mundur kok.
pejabat yang mau mencalonkan diri Iya kan. dulu. Iya. Itu yang dicabut kemarin. Kemudian dia cabut kan. Padahal yang dicabut itu aturannya. Tetapi etika demokrasi menyatakan nggak boleh menteri itu di dalam kedudukan superiornya itu memanfaatkan seluruh fasilitas negara untuk dia kampanye. Jadi kira-kira begitu. Nah akibatnya ya dikembalikan pada presiden. Nanti presiden pilih-pilih aja tuh, menteri sana boleh mundur, menteri ini nggak boleh mundur. Kan karena Mahkamah Konstitusi bilang nggak perlu mundur, nanti presiden yang nentuin. Kenapa? Karena menteri aparatnya presiden. Jadi justru presiden bertambah kekuasaan dia untuk mengatur persaingan. Lain kalau secara fair dinyatakan boleh mundur atau boleh tidak mundur, sehingga si menteri yang pilih. Kalau sekarang presiden yang pilih, oh menteri perindustrian jangan mundur. Kalau menteri Hukum boleh mundur tuh. Jadi suka-suka presiden jadinya kan. Itu yang saya kritik tuh Pak Kardi. Iya, tapi harusnya ya sesuatu yang boleh dicabut oleh Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Iya, harusnya itu. Nah, dalam hal ini pendapat Anda, undang-undang ini melanggar Undang-Undang Dasar 45 enggak yang melarang atau mewajibkan menteri mundur? Kan itu awal Iya. undang-undangnya kan begitu. Ya kan kita nggak tahu, karena itu saya mau tahu sebetulnya yang minta itu dibatalkan dengan menjadikan alat ukurnya konstitusi itu siapa. Jadi subjeknya nggak ada, tiba-tiba yo ada orang, ya siapa, pejabat daerah yang minta atau satpam kementerian yang minta, kan mesti jelas legal standing dari orang yang menuntut supaya menteri yang mencalonkan diri tidak perlu cuti atau tidak perlu berhenti bahkan itu. Tapi saya anggap bahwa secara demokratik imperatif dalam etika demokrasi dia harus mengundurkan diri. Kenapa? Karena nanti nggak fair kompetisinya kan. Kan Undang-Undang Dasar kita konstitusi bilang bahwa pemilihan pejabat publik itu harus didasarkan pada kompetisi yang fair. Dalam terjemahannya artinya harus melalui keterbukaan tuh. Nggak boleh seseorang udah lari di depan bersaing dengan yang masih di belakang. Nah, menteri-menteri ini udah lari di depan karena dia udah punya sumber daya tuh. Itu curangnya di situ tuh keputusan MK itu. Apa Anda melihat bahwa ini ada kepentingan untuk menggolkan salah satu calon presiden bikin begini? Ya pasti nanti kalau coba saya lihat latar belakangnya, semua menteri punya kans untuk jadi calon presiden. Kendati masih terhalang oleh 20%, itu juga aturan yang konyol yang mereka sepakati bersama itu. Tetapi di dalam pembicaraan politik bulan-bulan ini, setiap menteri minta restu presiden. Padahal menteri itu yuntok ketua partai. Jadi ngapain ketua partai minta izin pada presiden untuk nyalek gitu? Kalau begitu apa gunanya keputusan kongres partainya? Kongres partai memutuskan Prabowo jadi presiden. Prabowo bilang, oke, saya akan minta izin pada Pak Jokowi. Nah kalau Pak Jokowi bilang jangan, lalu apa gunanya keputusan partai? Demikian juga Golkar misalnya, memutuskan Erlangga untuk jadi ketua partai. PKB, semua partai sudah putuskan ketuanya jadi ketua partai. Nah ketua-ketua partai ini minta izin pada presiden. Kan presiden nggak mungkin mengizinkan semua kan. Oleh karena itu dia mengiyakan semua kan. Karena begitu yang terjadi, presiden bilang, oh silahkan Erlangga, silahkan Prabowo, segala macam tuh. Nah bingung orang itu, apa hak presiden untuk mempersilahkan seseorang itu? Sebetulnya lebih konyol lagi nih, ketua-ketua partai ini takut sebetulnya untuk mandiri. Jadi mesti di backup dulu oleh macam, tunggu sinyal presiden. Ya ngapain tunggu sinyal presiden? Jadi itu yang saya sebut feodal sebetulnya, membebek itu atau istilah gampangnya ini politisi-politisi partai ya dungu semua itu kan artinya. Itu, dan gak ada orang yang mau berdebat dengan saya. Karena itu saya undang siapa yang mau berdebat dengan saya. Oke, saya akan terangkan di mana dungunya tuh. Itu soalnya. Gitu Pak Karni. Ya, tapi kalau saya melihat agak membingungkan ya. Sebenarnya Pak Jokowi maunya siapa jadi presiden kita ke depan? Karena orang bilang bahwa dia mendukung Ganjar sepenuh hati. Bahkan Projo itu pun jadi double. Projo juga tapi pro Ganjar juga. Jadi Ganjaris kalau di situ.
Lah, tapi di lain pihak dia juga merestui Prabowo. Iya, saya- Erlangga juga silakan. kan saya nangkapnya begini, Pak Jokowi sebagai political player, sebagai pemain politik menikmati ketakutan dan kecemasan calon-calon presiden ini. Karena semuanya punya comorbid kan. Ada yang comorbidnya ada di kardus, ada yang comorbidnya ada di bawang putih, ada yang comorbidnya ada di macam-macam gitu kan. Karena itu Jokowi merasa bahwa saya permainkan aja. Itu memang watak kekuasaan, mempermainkan. Yang lebih dulu mau dipermainkan oleh presiden. Yang sebetulnya presiden itu udah lame duck. Dalam 1,5 semester ke depan presiden udah gak punya kekuasaan. Tetapi presiden punya aparat untuk mengatakan, saya tahu loh ini menteri ini komorbidnya di sini itu, sprindiknya kapan keluar gitu kan, begitu kan. Jadi nggak sehat politik kita, itu yang saya tentang terus tuh. Dan saya nggak salahin Pak Jokowi sebagai maestro politik, walaupun banyak kebijakan dia yang berantakan, tapi sebagai aktor politik dia paham psikologi menteri-menterinya ini kan. Karena itu dengan mudah dia permainkan aja tuh. Nah, yang dungu adalah yang mau dipermainkan. Kenapa? Karena mereka itu partai politik. Partai politik itu mandiri, nggak tergantung pada eksekutif. Nah, konyolnya mereka mau jadi bagian dari kekuasaan. Nah, itu konsekuensinya ya diatur aja. Lain kalau yang diutus ke istana ya bukan ketua partai misalnya. Kan kebanyakan mereka ketua partai kan. Nah, konyolnya di situ kan. Ngapain ketua partai sekaligus jadi menteri? Dia utus saja kacungnya tuh jadi menteri kan, supaya dia bisa kontrol. Sekarang dia dikontrol langsung oleh presiden. Maka marwah partainya nggak bisa lagi dia tegakkan. Bahkan dia tunduk-tunduk di depan presiden. Kita nggak bisa bedain. Ini ketua-ketua partai, ini ketua partai atau sebetulnya yang menteri doang yang nggak punya backup politik. Kan di situ konyolnya. Karena saya amati ini apa, ini kultur semacam apa yang sedang diedarkan di Indonesia. Kalau saya punya partai, saya pasti akan bertanding dengan presiden. Bukan minta presiden restui saya. Saya akan bilang, Pak Presiden, saya diminta untuk jadi calon presiden oleh Munas, oleh musyawarah partai saya tuh. Jadi saya nggak perlu minta izin dari Pak Presiden. Konyolnya dia minta izin juga pada Presiden. Udah diputuskan Munas minta izin pada Presiden. Itu kacau itu. Mungkin bukan minta izin. Minta izin dia. Sekadar kasih tahu. Nggak minta restu bahkan. Kalau Pak Jokowi berkenan restu, saya akan maju. Lo partainya udah putuskan kok masih minta restu. Gitu kira-kira. Jadi partai yang paling bagus sekarang ya ILC. Jadi menurut Anda, kalau analisa Anda Ya. melihat bahasa tubuh, ucapan, kemarahan dari Pak Jokowi, dia akan pilih siapa dulu? Itu Pak Jokowi nggak marah, dia marah bahwa dia nggak bisa menundukkan Ibu Mega, kan itu intinya kan. Kan di belakang semua kekacauan ini ada persaingan politik antara Megawati dan Presiden Jokowi itu. Nah, satu waktu mungkin Presiden Jokowi akan tiba pada keputusan, oke, saya akan milih seseorang tanpa perlu konsultasi dengan Ibu Mega. Ya itu aja dilakukan kan. Tapi kan dikasih wanti-wanti, ya Pak Presiden Jokowi kan tahu diri, nggak mungkin dia mengkhianati wisdom atau benediction atau berkah yang diberikan pada dia oleh Ibu Mega tuh. Ya ngapain pakai begituan? Kita tahu seorang politisi itu ambisinya pasti lebih tinggi daripada moralitasnya tuh. Ya Pak Jokowi bilang aja, nggak peduli Ibu Mega, saya tetap pilih Ganjar tuh. Supaya Ganjar juga ada kepastian kan. Jadi semua permainan ini disebabkan karena tidak ada satupun partai, bahkan PDIP, yang mampu untuk menerobos 20% yang mereka bikin sendiri itu. PDIP punya 20% itu, tapi dia calonnya kan nggak 20%. Kan mesti itu paralel. Kalau dia 20%, calonnya juga 20% tuh. Itu Ya, saya kira yang benar Anda tadi, saya lihat YouTube Anda bahwa calonnya PDIP itu sebenarnya Ibu Mega sendiri. Ya memang itu mestinya kan. Kan mesti Ibu Mega bilang saya mau nantang Ganjar itu. Ya selesai problem. Maka Pak Jokowi dengan terbirit-birit akan minta maaf pada Ibu Mega karena tahu pasti kalah Ganjar kan. Jadi cuman itu caranya kan. Cara memenangkan partai ya Bu Mega aja bilang saya mau maju. Kalau itu mah selesai problem tuh. Semua partai selesai itu. Itu intinya kan gampang itu.
Tapi bisa juga sebaliknya. Ibu Mega mengumumkan dia yang mau maju, Pak Jokowi ya balik lagi. Ini keadaan apa? Resesi ekonomi luar biasa, segala macam. Dunia udah resesi, inflasi. Indonesia akan menyusul. Lah, kita harus gampang Ibu Mega bisa bilang itu yang bikin resesi Indonesia itu kau petugasku, kira-kira begitu. Selesai masalah kan. Dunia juga tahu itu tuh. Jadi ini cuma soal keberanian PDIP untuk memastikan bahwa dia tetap tegak lurus dengan prinsip-prinsip Soekarnois. Nah kalau dia masih main-main lalu orang tanya, saya usulkan ya udah Puan aja lah, kalah pasti kalah. Tetapi dia jujur dan dia punya harga diri mengatakan bahwa demi partai kami punya calon Puan Maharani. Walaupun dia kalah tapi kami pilih dia sendiri, bukan kami tukar tambahkan dengan Presiden Jokowi. Kan begitu kan? Jadi kalau orang lain yang maju ya itu karena tukar tambah dengan Presiden Jokowi. Lalu di mana martabat dignity dari partai itu kan? Gak apa-apa kalah tapi dia bilang ya cuman kami yang mampu untuk mengatakan kami punya kader. Kader kami memang belum mapan tapi kami punya. Yang lain apa kadernya? Kadernya itu nunggu restu Jokowi kan. Itu yang kita tunggu dari Ibu Mega dan Soekarno punya watak semacam itu tuh. Ini dadaku, mana dadamu? Nah, jangan ini dengkulku, mana dengkulmu. Tapi ya kita juga belum bisa menafikan ya bahwa masih ada cita-cita 3 periode. Oh iya kalau itu. Masih ada cita-cita untuk diperpanjang. Buktinya Projo masih kampanye begitu. Iya saya lihat tuh, ini kemarin saya turun dari Gunung Galunggung. Kecapean itu, tapi saya masih perhatikan itu ada baliho-baliho tentang terima kasih Jokowi terhadap BLT itu satu Jawa Barat itu. Kan itu nggak mungkin dibuat oleh kementerian, itu pasti dibuat oleh relawan tuh, karena spanduknya standar tapi nggak semewah kalau dibikin oleh event organizer. Potong aja tuh mungkin 2x2 tuh. Terima kasih BLT Jokowi, hebat segala macam. Jadi memang naluri Pak Jokowi masih menganggap dia masih bisa terpilih ulang 3 periode dengan mengakali konstitusi, mengendalikan DPR, MPR kan. Jadi Pak Jokowi sendiri dia gugup itu. Dia mau bersaing dengan Ibu Mega, dia tahu dia akan kalah, maka dia pakai Projo tuh. Tapi Projo kemudian berhenti karena dianggap ya nggak ada gunanya nih Projo karena udah ada koalisi itu. Nah, karena itu dia balik lagi pada mungkin bisa lewat MPR tuh. Jadi semua itu disandra oleh ambisi Jokowi sendiri. Nah, ambisi dia itu yang akan berkejaran dengan kesulitan ekonomi, dengan global politics, dengan next pandemi problem yang udah ada di Singapura, pandemi udah ngintai Indonesia tuh. Nah, udah masuk. Udah masuk tuh. Jadi semua soal itu memperlihatkan bahwa ambisi politik Pak Jokowi itu justru yang memberantakkan demokrasi itu. Kalau saya omong begitu, apa saya masih pro kekuasaan? Ya, itu tugasnya Luhut lah. Bagaimana menjinakkan Anda. Iya, itu. Ya, dan nggak mungkin. Pemirsa, Apalagi. itulah omong-omong saya sore ini dengan Rocky Gerung. No Rocky, no party. No Karni, no berani. Kita ketemu.